warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menuju kejayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya nak ya. Loh, yang di belakang kok ada bangku yang kosong? Siapa yang tidak masuk? Oh, Mbak Tia. Kenapa nak? Sakit? Oh, sakit. Semoga yang sakit lekas sembuh dan bisa berkumpul lagi. Jangan lupa nanti dijemput ya Mbak Tianya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasionalis yang berjudul Indonesia Raya yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Mas Adi maju ke depan. Terima kasih Mas Adi. Silakan duduk kembali. Kemarin kita membahas apa anak materinya? Ya, benar sekali. Cerita fiksi dan beserta ciri-cirinya. Cerita fiksi kemarin apa nak? Ya, cerita hayalan atau cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang bertujuan untuk menghibur. Seperti apa contohnya ya kemarin? Ya, seperti yang suka nonton sinetron, suka membaca novel, suka membaca cerpen. Itulah contoh-contohnya. Ada lagi contohnya? Iya, fabel. Pintar sekali Mbak Lina. Terima kasih. Lalu ciri-cirinya ada 4 tadi. Yang pertama, sifatnya apa? Ya, yang pertama sifatnya hayalan atau rekaan. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Kenapa kok dinyatakan tidak mutlak nak? Kebenarannya tidak mutlak? Ya, benar sekali Mas Lutfi, karena sifatnya hayalan atau rekaan. Maka dari itu kebenarannya tidak mutlak. Yang ketiga apa nak? Benar sekali Mas Adi. Yang ketiga ialah terdapat pesan moral. Yang keempat, biasanya cerita fiksi ini berbentuk cerpen atau cerita pendek. Selanjutnya kita akan membahas materi hari ini, yaitu yang bertujuan untuk mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Apa sih nak tokoh itu? Benar sekali Mbak Lina. Kita tulis ya. Tokoh adalah pelaku cerita, pelaku dalam cerita. Tokoh ini dibagi menjadi berapa nak? Ya, benar sekali, dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Itu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Siapa yang bisa menyebutkan tokoh protagonis itu apa? Ya Mas Lutfi. Pintar sekali. Tokoh protagonis ialah tokoh utama atau tokoh yang mendukung alur cerita. Yang kedua, tokoh antagonis.
Mbak Lina. Nah, yang pertama jujur, sopan santun, ya benar, pemaaf ya, dan lain-lainnya. Nah, sekarang sudah ya. Jujur, sopan santun, dan lain-lain. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu lawanan dari protagonis. Lawan dari protagonis, yaitu apa wataknya, Nak? Ya, jahat, suka pembohong, pemarah. Di sini siapa yang suka membohong? Nah, jangan lagi ya, Nak ya. Terutama kepada orang tua, kita tidak boleh berbohong kepada siapapun itu ya. Terutama kepada keluarga dan orang tua. Ya, wataknya pembohong, jahat, dan lain-lain. Ya, siapa yang tidak mengerti? Alhamdulillah sudah mengerti. Kita lanjut ke pembahasan perwatakan atau penokohan. Perwatakan atau penokohan ialah cara pengarang menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita tersebut. Apa, Nak? Perwatakan atau penokohan yang tadi Ibu sebutkan. Iya. Cara pengarang menggambarkan tokoh dalam cerita tersebut. Perwatakan atau penokohan dibagi menjadi berapa, Nak? 3 kategori. Yang pertama berdasarkan, dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan fisik. Yang kedua berdasarkan psikis. Yang terakhir berdasarkan psikologis. Yang pertama berdasarkan fisik, seperti contoh jenis kelamin, jenis kulit, panjang pendeknya rambut, tinggi badannya, nah seperti itu dan lain sebagainya ya. Yang kedua berdasarkan psikis, yaitu seperti kegemaran, kecerdasan, dan emosi. Yang ketiga apa, Nak? Berdasarkan sosiologis, yaitu seperti pekerjaan, jabatan, kedudukan di masyarakat. Ya, kita terus ya. Fisik seperti jenis kelamin, jenis kulit, dan lain-lain. Psikis, kegemaran, fisik, benar sekali.
RT, RW, kerajaan, raja, ya. Nah, kita kerjakan. Nah, terus jadikan dan kedudukan. Di sini sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham ya nak ya. Ibu mempunyai media apa ini nak? Ya media boneka tangan yang berbentuk apa? Ya pintar sekali Mas Adi, berbentuk nelayan. Ibu akan menceritakan sebuah cerita fiksi yang berjudul apa nak? Nelayan yang celaka. Mau mendengarkannya? Alhamdulillah mau ya. Di sebuah desa terdapat sebuah sungai yang lebar. Di dekat sungai ini hiduplah seorang nelayan dan seorang istri serta anak-anaknya. Mereka tergolong keluarga apa nak? Keluarga yang miskin karena tergantung pada penangkapan ikan. Jika ikannya banyak, ia akan makan bersama keluarganya. Jika ikannya tidak banyak, maka dia tidak akan makan dan bahkan keesok hari. Pada suatu hari, nelayan ini pergi memancing ke sungai. Ia membawa 2 pancing. Jika pancing yang pertama rusak, maka dia menggunakan pancing yang kedua. Ia mendayangi perahu hingga ke pusat sungai. Setelah pancing itu diberi umpan, pancing itu diulurkan ke air dan ia menunggu. Namun, matahari sudah tinggi, tapi tidak seekor pun ikan yang tertangkap. Tetapi dia tidak putus asa karena dia bertekad bahwa dia kalau pulang harus membawa ikan untuk keluarganya. Namun tiba-tiba apa nak? Tiba-tiba perahunya tersangkut kawat. Lalu ia mengatakan, apa ini? Ini kawat emas. Aku akan menjadi orang kaya ini. Kalau aku jual, pasti harganya mahal. Hore! Aku akan menjadi orang kaya di dunia ini dan tidak ada orang yang maki-maki keluargaku. Hahaha. Namun dia tidak bersyukur dan dia tetap menarik kawat itu. Padahal kalau dia bersyukur, maka dia tidak akan menjadi orang miskin karena kawat itu. Tapi dia tetap menarik kawat itu sampai-sampai terdengar suara dari dasar laut. Tolong, tolong, sudah cukup, hentikan. Apa lagi nak? Hentikan, potong saja kawat ini. Lalu si nelayan ini hanya menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak ada orang dan dia menghiraukan suara itu. Dia tetap menarik kawat itu. Lama-kelamaan terdengar suara yang kedua kali. Henti, jangan diteruskan, sakit, tolong. Si nelayan ini tetap saja menarik. Sambil ketawa. Hahaha, aku akan menjadi orang kaya dan tidak ada seorang pun yang mencaci maki keluargaku. Namun dia tidak sadar bahwa perahunya tiba-tiba banyak air karena perahunya sudah penuh dengan kawat emas. Lalu dia menengok ke kiri. Ke kiri itu kemana nak? Kiri. Lalu dia berkata, loh, ini
kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sudah bersyukur hari ini? Alhamdulillah sudah bersyukur. Kalau orang Islam ucapannya gimana nak? Alhamdulillah. Yang kedua, kita tidak boleh serakah. Nah, amanat ini ya nak ya. Lalu ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompoknya terdapat 5 sampai 6 orang. Di sini ibu akan membacakan petunjuknya. Sebelum membaca, kita berdoa terlebih dahulu sebelum membacakannya ya nak ya. Dan istilah identitasnya seperti contohnya Mas Gilby, Muhammad Gilby, Rina, Aulia, Rina, dan seterusnya. Salah satu siswa membacakan asal usul telaga warna pada kelompoknya. Ibu bagi anak ya. Yang pertama kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya setelah membaca ini, lalu kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan soal yang kedua. Kelompok 2 membacakan soal yang pertama. Dan ibu yang membacakan, kalian yang menjawab. Sudah selesai semua? Sudah, alhamdulillah. Dan sekarang maju perwakilan kelompok. Siapa? Oh, Mas Adit dulu. Mas Adit dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Jadi menjawab soal yang pertama. Ibu bacakan ya nak ya. Dari cerita fiksi di atas, amanat apa yang kalian temukan? Ya, kita tidak boleh apa nak? Tidak boleh durhaka kepada orang tua, benar sekali. Yang kedua, kita harus apa? Kita harus berbakti dan harus bersyukur dengan apa yang mereka berikan. Ya, terima kasih Mas Adi. Yang kedua, kelompok 1. Silakan maju. Ya, saya bacakan ya nak ya. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi? Ya. Yang pertama ialah Prabu Suwartalaya, yang kedua Ratu Purbamana, yang ketiga anaknya yang bernama Gelang Rukmini. Ya, bagus sekali jawabannya. Silakan duduk kembali nak ya. Jawabannya bagus-bagus semua untuk kelompok lain. Dan sekarang ibu mempunyai soal evaluasi. Nah, di sini soalnya bisa menuliskan nama. Ini soal individu ya nak ya. Ya, ibu berikan. Ada pertanyaan hari ini? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yaitu, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Mas Haki apa nak? Ya, penokohan. Ya, penokohan bisa disebut apa nak? Perwatakan. Bagus sekali. Perwatakan itu apa Mbak Rina? Ya, benar sekali. Perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita fiksi tersebut. Yang kedua, apa nak? Yang kedua, tokoh. Mas Yudi bisa menyebutkan tokoh itu apa nak? Ya, pintar sekali, bagus. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi menjadi berapa lagi? Ada 2, tokoh antagonis dan protagonis. Perwatakan dibagi menjadi berapa kategori? Benar sekali Mbak Cia. Dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori berdasarkan fisik, kategori berdasarkan psikis, dan kategori berdasarkan